Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kita diskusikan kembali materi sejarah, yaitu sejarah revolusi Amerika. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani itu membuat Konstantinopel tertutup bagi bangsa barat. Artinya bangsa barat berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan rempah-rempah ataupun mendapatkan barang-barang berharga yang dulunya bisa didapatkan di Konstantin. Maka mereka berusaha untuk mencari cara baru. Salah satu cara baru adalah melakukan penjelajahan samudra. Banyak sekali rute-rute yang dihasilkan dari penjelajahan samudra ini, terutama ketika ditemukannya teknologi navigasi, di mana bukan hanya mengandalkan angin muson saja, tapi mereka juga mendapatkan cara untuk mendapatkan rute terbaik untuk menuju tempat yang diinginkan. Salah satu yang menemukan benua baru adalah Christopher Columbus. Di tahun 1492 dia menemukan benua baru. Meskipun rute sebenarnya Christopher Columbus adalah untuk mencari benua India, namun yang ditemukannya adalah benua baru. Karena Columbus itu menganggap bahwa benua baru ini adalah benua India, maka masyarakat yang ada di benua baru tersebut, dia memberikan nama masyarakat Indian. Artinya tetap Columbus memegang teguh bahwa itu adalah benua India, meskipun itu adalah salah alamat. Pelayaran selanjutnya maka dilakukan oleh Amerigo Vespucci. Dia memastikan bahwa benua baru tersebut bukan benua India. Kenapa disebut benua baru? Karena bagi bangsa Eropa, benua baru itu menjadi daya tarik dari sumber daya alamnya. Benua baru juga bisa diidentikan sebagai kehidupan baru. Kehidupan baru dalam artian kebebasan baru, politik baru, kebebasan agama baru, kebebasan sosial baru, yang di Eropa sendiri pada saat itu sedang terjadi abad pertengahan atau the Middle Age atau abad gereja, di mana agama menguasai seluruh kehidupan bangsa Eropa, sehingga banyak sekali konflik-konflik horizontal, konflik-konflik agama. Maka dengan ditemukannya benua baru, itu menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Eropa akan ada kehidupan baru yang lebih baik lagi. Kebanyakan warga-warga yang pindah ke Amerika itu adalah dari negara Inggris, Prancis, dan Spanyol. Mereka berkumpul hingga membentuk sebuah koloni. Maka koloni terbentuk di Amerika. Setelah mereka membentuk koloni, negara-negara induk mereka seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan daerah koloni tersebut. Seperti halnya Inggris dan Prancis tahun 1754 memperebutkan wilayah koloni Virginia karena mereka menganggap wilayah itu adalah wilayah koloni tersebut adalah wilayah kekuasaan negaranya. Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis dimulai tahun 1756 sampai 1763, dan pada saat itu koloni Virginia mendukung pemerintahan Inggris karena mereka beranggapan bahwa apabila Inggris mendapatkan bantuan oleh warga koloni Virginia, maka Inggris akan memberikan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan kemakmuran di wilayah koloni Virginia. Tapi yang terjadi adalah ketika koloni Virginia membantu Inggris untuk mengalahkan Prancis di perang 7 tahun, itu adalah menandai dimulainya penjajahan Inggris atas koloni-koloni yang ada di Amerika. Setelah Virginia dikuasai oleh Inggris, maka wilayah koloni-koloni yang lainnya pun menjadi target kekuasaan negara-negara Eropa lainnya. Maka negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol saling berebut kekuasaan di wilayah koloni-koloni Amerika. Inggris telah menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah koloni di Amerika, maka itu adalah awal dari penjajahan Inggris di benua Amerika. Maka materi yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakang revolusi Amerika, yang kemudian jalannya revolusi Amerika, yang ketiga ada pemikiran-pemikiran di balik revolusi Amerika, dan yang keempat adalah perang kemerdekaan Amerika. Latar belakang yang pertama adalah pemerintahan Inggris menerapkan berbagai pajak terhadap wilayah koloni di Amerika yang memberatkan wilayah koloni Amerika. Salah satunya ada Sugar Act, yang kedua ada Tea Act, yang ketiga ada Stamp Act, yang keempat ada Currency Act, yang kelima ada Quartering Act. Sugar Act atau pajak gula, Tea Act atau pajak ente, itu merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintahan Inggris
sebagai bentuk monopoli ekonomi yang diterapkan di Amerika, di mana koloni Amerika tidak boleh membeli teh atau sugar atau gula dari negara lain kecuali dari negara Inggris, dan negara Inggris yang mematok berapa harga yang harus dikeluarkan, sehingga penentuan harga itu ditentukan oleh satu pihak, dan Inggris yang mendapatkan keuntungan sedangkan Amerika tidak mendapatkan keuntungan. Dan itu adalah bentuk ketidakadilan dari pajak yang diterapkan oleh Inggris. Kemudian ada Quartering Act, yaitu pajak tentang kewajiban masyarakat koloni Amerika untuk menyiapkan tempat tinggal terhadap prajurit-prajurit Inggris yang ada di Amerika. Kemudian ada Currency Act. Currency Act itu adalah pajak mata uang. Tidak boleh ada mata uang yang lain selain mata uang Inggris, termasuk mata uang Amerika. Kemudian Stamp Act itu adalah pajak tentang harus menerapkan perangko dalam dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen yang berlisensi, kontrak dagang, koran, pamflet, dan yang lain sebagainya, maka harus menggunakan perangko yang dibeli dari Inggris. Penerapan kebijakan-kebijakan pajak tersebut merupakan salah satu cara pemerintah Inggris untuk menutupi kas negara yang sudah kosong, kas negara yang sudah terkuras habis oleh Perang 7 tahun dengan Perancis, sehingga masyarakat koloni Amerika dibebankan membayar pajak dari pajak yang telah saya sebutkan tadi untuk mendapatkan keuntungan atau pemasukan bagi kas negara, dan itu mendapatkan reaksi kecaman dari masyarakat koloni Amerika. Masyarakat koloni Amerika menuntut adanya perwakilan di parlemen dari masyarakat koloni Amerika, sehingga slogan yang terkenal adalah No Taxation Without Representation. Artinya mereka mengizinkan adanya pajak di wilayah koloni Amerika, tapi berikanlah beberapa perwakilan masyarakat koloni Amerika di parlemen Inggris, sehingga mereka bisa menyuarakan tentang kebijakan-kebijakan yang seharusnya diterapkan di koloni Amerika. Bukan kebijakan yang terlalu memberatkan Amerika, tapi menguntungkan Inggris. Akan tetapi mereka menginginkan adanya keseimbangan penerapan kebijakan dengan keadilan. Salah satu perlawanan terhadap penerapan pajak di koloni Amerika adalah dengan peristiwa Boston Tea Party, artinya pesta teh di Boston. Para kaum pejuang dari Amerika, mereka menyamar sebagai para pekerja kapal untuk mengangkut teh yang ada di Inggris untuk dikirimkan ke Amerika. Mereka menyamar dan menyelundup masuk ke kapal dagang Inggris tersebut, dan disitulah mereka membuang semua teh-teh ke permukaan laut, sehingga seperti pertunjukan pesta teh. Ketidakadilan kebijakan Inggris yang diterapkan di Amerika membuat banyak tokoh-tokoh koloni Amerika ini bersuara, seperti halnya tokoh Samuel Adams. Dia adalah tokoh yang menyuarakan tentang keadilan. Dia juga merupakan salah satu inisiator terjadinya peristiwa Boston Tea Party, di mana perlawanan terhadap pajak teh yang dibebankan kepada masyarakat koloni. Yang kedua ada Thomas Paine, di mana Thomas Paine mengeluarkan teori tentang common sense, akal sehat. Menurut Thomas Paine adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh koloni Amerika adalah kebebasan berupa kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Artinya mereka ingin menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri, tanpa ada penguasa dari negara lain. Tulisan Thomas Paine ini banyak sekali yang membaca, sampai 100.000 eksemplar. Kemudian Thomas Jefferson, dia merupakan salah satu penulis dari Declaration of Independence, di mana kebebasan sebuah negara dan human right adalah hak asasi manusia. Dia merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap kemerdekaan Amerika dan tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, George Washington merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di Revolusi Amerika. Dia juga salah satu penyusun sistem konstitusi pengadilan, dan dia juga merupakan panglima militer koloni Amerika yang nanti menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya ada Benjamin Franklin. Dia diberikan tugas untuk menjalin hubungan bilateral dengan Prancis dan meminta bantuan Prancis
untuk memberikan bantuan militer untuk mengusir Inggris dalam perang kemerdekaan Amerika. Untuk menentang berbagai macam kebijakan Inggris yang diterapkan di koloni Amerika, maka tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam revolusi Amerika seperti Samuel Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, dan yang lainnya berkumpul untuk merumuskan sebuah kongres, yaitu Kongres Kontinental I, membahas mengenai tuntutan-tuntutan apa saja yang akan dilayangkan kepada pemerintahan Inggris, seperti tuntutan terhadap kebijakan pajak di koloni Amerika, juga tuntutan terhadap satu perwakilan Amerika di parlemen Inggris. Akan tetapi Kongres Kontinental I ini tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari Raja Inggris. Raja Inggris malah mengecam adanya Kongres Kontinental I ini. Maka Kongres Kontinental II diselenggarakan, dan atas respon yang tidak baik dari Inggris, maka Kongres Kontinental II ini memfokuskan untuk pembentukan pasukan bersenjata. Pasukan bersenjata koloni Amerika yang pertama dipusatkan di Concord, Massachusetts, di mana Inggris memiliki respon yang sama, yaitu ingin menghancurkan dan membubarkan pasukan bersenjata tersebut. Maka terjadi peperangan di Massachusetts dan kemudian dimenangkan oleh Amerika. Itulah awal dimulainya perang secara fisik antara koloni Amerika dengan pemerintahan Inggris. Karena kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Inggris, tidak memenuhi tuntutan yang disuarakan oleh Amerika, kemudian ingin membubarkan pasukan bersenjata, maka dari ke-13 koloni ini bersepakat untuk melakukan sebuah langkah yang besar, yaitu mendeklarasikan kemerdekaan Amerika. Artinya 13 koloni ini dengan tokoh-tokohnya sepakat untuk mendirikan sebuah negara Amerika dan keluar dari belenggu penjajahan Inggris. Kemerdekaan ini terjadi pada tanggal 4 Juli 1776. Hanya saja kemerdekaan yang didambakan oleh masyarakat koloni Amerika itu tidak serta-merta mendapatkan kebebasan, karena Inggris melakukan percobaan penguasaan kembali terhadap koloni Amerika. Maka disitulah terjadi perang kemerdekaan Amerika. Amerika ingin mempertahankan kemerdekaan dan Inggris ingin merebut kembali wilayah koloni Amerika. Perang antara Amerika dengan Inggris dalam perang kemerdekaan ini berlangsung selama 6 tahun, dari tahun 1775 sampai 1781. Amerika sadar bahwa apabila perang ini diteruskan, maka ketidakseimbangan kondisi militer kedua negara tersebut akan membuat Amerika kalah. Maka Benjamin Franklin ditugaskan oleh Amerika untuk membujuk Prancis supaya memberikan bantuan militer kepada Amerika untuk mengusir militer Inggris di benua Amerika. Maka Raja Louis XVI memberikan persetujuan untuk Jenderal Lafayette untuk berikan bantuan militer kepada Amerika. Dan itu yang menyebabkan kekuatan Amerika menjadi bertambah kuat dan berhasil mengusir Inggris dari tanah koloni. Kalahnya Inggris dalam perang kemerdekaan di Amerika itu menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Amerika. Dan hasil dari revolusi Amerika yang pertama ada liberalisme, artinya kebebasan, bahwa semua orang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, semua orang setara, dan juga human right, artinya ada tercipta poin-poin hak asasi manusia. Jenderal Lafayette dan kawan-kawan militernya yang dari Prancis membantu Amerika, nanti pulang dari Amerika mereka membawa pemikiran-pemikiran baru tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang tidak mereka dapatkan di negara asal atau Prancis. Karena di Prancis sendiri masih menggunakan sistem monarki absolut. Artinya adalah raja memegang teguh kendali bernegara. Raja memegang teguh kekuasaan mutlak. Hingga nanti Jenderal Lafayette menjadi salah satu tokoh pejuang revolusi Prancis.